Halo, selamat malam. Kemana? Ini hari Minggu, su habis pulang gereja semua kok. Sudah nih Bapak, beta tadi pagi. Oke, kita senang kumpul di Pak, ya. Semua sehat-sehat ya. Sehat. Kemana? Tadi di gereja itu ada kesan apa yang perlu kita diskusikan bersama? Misalnya mungkin tentang khotbahnya kah? Atau liturginya, persembahannya, paduan suara, atau mungkin ada sesuatu yang kakak dan adik semua ingin untuk kita diskusikan dan cari artinya dalam kehidupan percaya kita. Ada kok? Beta ada. Beta ada Om. Jadi begini, dari dulu beta masih kecil sampai sebesar begini nih. Kalau pergi gereja tuh sering beta lihat itu kebiasaan di gereja, pendeta tuh sebelum naik di mimbar biasa dia berhadapan dengan penatua dulu untuk terima Alkitab. Setelah itu baru dia naik ke mimbar untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Begitupun setelah dia selesai ibadah, selesai gereja, dia turun, dia masih serahkan lagi itu Alkitab yang tadi diterima ke penatua. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita ikuti gereja, kita lihat saja begitu, tapi kita tidak tahu itu maksudnya apa. Sampai sekarang artinya apa? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan beta sampai hari ini. Iya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Dalam tradisi gereja itu sebuah perbuatan simbolis yang tentu saja bermakna, bukan hanya sebuah kebiasaan yang terus-menerus diulang. Ada paling kurang dua makna dari penyerahan Alkitab, yaitu yang pertama, penatua menyerahkan itu atas nama jemaat. Sebagai yang dipilih oleh jemaat, sekarang dia kasih wewenang, kasih otoritas, kuasa, dan tugas kepada pendeta untuk memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diberitakan itu sesuai dengan kesaksian Alkitab. Itu sesuai dengan prinsip gereja-gereja reformasi, Lutheran Calvin, yaitu sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Jadi yang pendeta khotbahkan itu adalah perbuatan-perbuatan besar Allah yang disaksikan Alkitab, kemudian dijelaskan kepada jemaat supaya jemaat paham, lalu pendeta menolong membangun jembatan antara apa yang dilakukan Allah dengan Israel kepada gereja purba, untuk supaya jemaat juga dapat pegangan untuk jalani hidup tiap-tiap hari berdasarkan apa yang diberitakan dalam Alkitab itu. Itu arti yang pertama. Tapi bisa juga terjadi bahwa pendeta mulai khotbahnya itu dengan menguraikan pengalaman-pengalaman dan kenyataan-kenyataan bergereja masa kini. Misalnya korupsi, pernikahan Kristen, tapi kemudian dia cari dalam bagian Alkitab untuk memberi dasar supaya jemaat mengerti bagaimana mereka menjalani hidup dalam ketaatan pada firman Allah. Nah, dalam khotbah menyerahkan Alkitab itu artinya dalam khotbah pendeta tidak boleh menguraikan tentang dogma. Pendeta tidak menjelaskan tentang doktrin dan ajaran. Doktrin dan ajaran itu kalau diuraikan, kalau dijelaskan itu di ruang kuliah, di tempat seminar, atau di tempat-tempat diskusi. Dalam khotbah, pendeta menguraikan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah kepada jemaat. Itu bukan berarti pendeta tidak perlu mengajarkan dogma dan doktrin, atau tidak perlu ada doktrin dan dogma dalam berkhotbah. Doktrin dan dogma itu diperlukan untuk memberi perspektif, menjadi panduan agar khotbah yang disampaikan itu meringkas atau tetap setia pada pengakuan dan dasar-dasar iman yang dimiliki gereja. Itu maksud dari penyerahan Alkitab. Pendeta berkhotbah tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang disaksikan dalam Alkitab dan mencoba mengajak jemaat untuk mengerti arti perbuatan itu bagi hidup mereka pada masa kini. Bisa kok Kak mengerti arti yang pertama? Oh iya. Kita bisa dapat penjelasan, agak paham, mengerti ya. Oke. Terus kemana kalau pendeta pengkhotbah ini sonde sesuai dengan dasar iman atau kepercayaan yang gereja yakini selama ini? Misalnya pendeta lebih banyak khotbah tentang teori-teori atau hal-hal yang mengganggu dan merusak kepercayaan gereja. Ya, oke. Tadi kan Om bilang ya ada dua arti dari
penyerahan Alkitab itu. Dan arti yang kedua ialah sesudah pendeta kasih mandat dan tugas sesudah penatua kasih mandat dan tugas pada pendeta untuk berkhotbah sesuai dengan kesaksian Alkitab. Kalau pendeta bikin sesuatu yang berbeda, dia khotbah tentang pikirannya sendiri atau satu teori, atau dia justru mengatakan sesuatu yang mengganggu dan meresahkan jemaat dengan keyakinan yang sudah berabad-abad itu, maka penatua bisa minta pendeta untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan isi khotbah itu. Karena mandat yang diterima itu dari penatua. Sekarang penjelasan itu harus dibuat dan biasanya konsistori berfungsi untuk itu. Jadi mereka pulang masuk di konsistori untuk berdoa. Sebelum berdoa, penatua bisa berhak untuk tanya kepada pendeta, tadi Pak Pendeta atau Ibu Pendeta ngomong begini, dan itu mengganggu iman saya dan tidak sesuai dengan ajaran yang selama ini berlaku dalam gereja. Tolong Ibu atau Pak Pendeta bikin penjelasan supaya kita bisa mengerti. Itu sama dengan di dalam DPR tuh ada yang disebut hak angket atau hak interpelasi. Bertanya tentang satu keputusan atau pengajaran yang mengganggu dan resahkan kehidupan jemaat. Itu pernah Om alami di Denpasar. Satu kali waktu berkhotbah di GPI yang ibu kota di Denpasar, itu ada penatua yang bertanya dan Om menjelaskan itu karena memang itu perlu dijelaskan sebab Om dapat mandat untuk pemberitaan itu dari penatua tadi. Jadi ada dua arti dari penyerahan Alkitab itu ya. Yaitu pertama, penatua beri mandat dan tugas untuk pendeta memberitakan apa yang disaksikan Alkitab, dan yang kedua, penatua juga bisa minta pertanggungjawaban apabila isi khotbah itu mengganggu dan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip percaya dan dasar-dasar iman yang dimiliki oleh jemaat selama berabad-abad. Bisa paham ya, Kak? Bisa sudah. Oke. Ada Leko? Apa itu, Sa? Dari beta Bapak. Oke. Kayak yang beta amati nih Bapak, kayaknya cuma katong yang Protestan yang menggunakan simbol penyerahan Alkitab. Sedangkan yang gereja karismatik, gereja ortodoks, Katolik dong sudah melakukan penyerahan Alkitab. Kira-kira Bapak bisa jelaskan tentang yang itu dong, Bro? Ya, itu menarik ya, Kak Ito. Ya, karena dalam pengakuan iman kita, biasanya hari Minggu kan kita ucapkan pengakuan iman rasuli paling kurang. Kita bilang begini, aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Lalu sesudah itu kita bilang persekutuan orang-orang kudus. Nah, di situ ada dua aspek. Aspek yang pertama, gereja yang kudus dan am itu menunjuk pada yang esensi dari gereja. Ya, gereja itu satu dalam iman kepada Tuhan, satu dalam percaya kepada karya keselamatan yang dikerjakan dalam Kristus. Kalau pengakuan iman di Nicea Konstantinopel bilang percaya pada gereja yang satu, kudus dan am dan rasuli. Jadi itu esensi dari gereja. Tapi begitu bilang persekutuan orang-orang kudus, itu sudah mulai menunjukkan pada adanya perbedaan-perbedaan tekanan, ya, atau perbedaan-perbedaan perumusan identitas dari gereja. Nah, paling kurang ada 4 aliran gereja pada masa kini ya. Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Pentakosta. Ya, satu dalam iman kepada Tuhan dan pemberitaan firman, tetapi berbeda dalam liturgi, berbeda dalam organisasi, berbeda dalam ajaran, juga berbeda dalam praktek-praktek. Nah, di gereja Roma Katolik tidak pernah ada penyerahan Alkitab kepada imam dalam liturgi. Mengapa? Karena yang penting dalam gereja Roma Katolik itu adalah misa, adalah perayaan Ekaristi. Tekanannya ada pada Ekaristi itu. Alkitab tidak menjadi aspek yang penting dalam peribadatannya. Di gereja Ortodoks, yang paling penting itu liturgi dan perayaan sakramen kehidupan itu yang ditampilkan di gereja Ortodoks. Dan Alkitab tidak pernah mendapat tekanan yang sangat penting dalam ibadah. Nah, Alkitab dapat tekanan penting dalam ibadah itu justru di gereja reformatoris, gereja Protestan, tadi sola scriptura tadi. Gereja Pentakosta juga Alkitab dapat tekanan, karena itu di dua gereja ini, Protestan dan Pentakosta, yang penting itu adalah khotbah atau momen pemberitaan. Karena itu ada penyerahan Alkitab. Tetapi beda lagi
Ya, Pentakosta itu khotbah itu mengarah pada hati nurani, mengarah pada perasaan, dan mengarah kepada apa yang namanya intuisi. Karena itu di Pentakosta khotbahnya itu selalu berusaha untuk membuat orang tersentuh dan merasa sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sedangkan dalam gereja Protestan, khotbah itu menekankan pada kesadaran, pada pengetahuan, dan pada kemampuan untuk memuaskan secara intelektual kehidupan iman jemaat. Dan karena disitulah pentingnya penyerahan Alkitab. Ya, jadi itulah makna penyerahan Alkitab oleh penatua kepada pendeta. Jadi paling kurang dia punya makna ada dua ya, yaitu penatua memberi mandat, otoritas, dan tugas kepada pendeta untuk memberitakan Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Lalu makna yang kedua, yaitu penatua bisa minta pendeta bertanggung jawab apabila isi dari khotbah itu bertentangan dengan iman jemaat atau menimbulkan keresahan atau juga jauh dari keyakinan dan kepercayaan yang dipegang jemaat berabad-abad. Sudah kok bisa mengerti? Iya. Akhirnya ini hari baru kita dengar dia punya penjelasan. Jadi sudah paham. Ya, terima kasih Om. Oke, sama-sama. Ya.